Pemasangannya, ya, colok, sini kenceng klik. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang nanya, kalau misalnya pakainya mobil Daihatsu Terios, pakainya soketnya apa? Emang nggak ada soket Daihatsu? Lebih besar ya, gede, bentuk pinnya juga. Mungkin teman-teman ada yang perhatiin, 3 terakhir yang saya pegang, oh ada boxnya semua di sini, ada boxnya. Box ini yang kita sebut namanya CAN bus atau CAN box. Ya, itu sama aja. Jadi kalau CAN box ya karena ini memang bentuknya box atau biasa kita sebut juga CAN bus. Nah, CAN bus ini fungsinya apa sih? CAN bus ini fungsinya adalah untuk decoder dari sistem komputernya mobil. Jadi gini ya, mobil ini ada beberapa mobil, nggak semua mobil ya. Jadi mobil tertentu itu dia memakai sistem komputer untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi atau fitur-fitur di mobil tersebut. Misalnya fungsi sensor pintu kebuka, atau fungsi temperatur dalam kabin atau temperatur di luar kabin. Ada juga fungsi steering wheel control atau remote setir. Ada juga yang punya fungsi misalnya TPMS, ada yang punya fungsi kamera 360, macam-macam. Kayak misalnya CR-V, kalau teman-teman tahu, dia ada di tengahnya ada MID, ada Multi Information Display. Nah, itu juga menggunakan CAN bus. Jadi, biasanya mobil dengan head unit bawaan, CAN busnya itu terletak di head unit originalnya itu. Di dalam head unit original itu ada decodernya. Maka dari itu, ketika kita mengganti head unit originalnya itu dengan head unit yang aftermarket atau dengan head unit yang Android yang sudah kita upgrade, kita tetap membutuhkan CAN bus ini untuk mendecode signal-signal yang sudah ditentukan oleh pabrikan mobil dan bisa diterjemahkan ke head unit yang baru yang sudah kita upgrade. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalnya ketika kita pergi ke installer atau ke toko audio, kita bilang mau upgrade, terus nanti si orang tokonya bilang, oh Pak mesti tambahin CAN bus. CAN bus itu ya ini, bentuknya ya ini, barangnya seperti ini. Dan kalau misalnya nggak pakai CAN bus, bisa nggak nyala head unitnya? Bisa aja, head unitnya tetap bisa nyala. Tetapi ada fungsi-fungsi yang menjadi tidak berfungsi. Seperti itu tadi yang kita bilang, steering wheel control kah, atau misalnya sensor bisa ngedetect suhu, atau ada juga misalnya sensor yang bisa ngedetect buka pintu kiri atau buka pintu kanan. Ya, tapi yang paling kita perlukan sebenarnya CAN bus ini yaitu sebenarnya sih untuk si steering wheel control. Jangan sampai kita kehilangan fungsi steering wheel control, nanti kita jadinya ribet. Mau ganti channel atau mau volume up atau volume down harus pegang ke touchscreen-nya. CAN bus itu satu CAN bus untuk satu jenis mobil tertentu. Jadi misalnya nih ya, saya pegang CAN bus ada beda-beda. Ada yang untuk X-Trail, ada yang untuk Volkswagen, VW. Nggak bisa yang dari X-Trail untuk Volkswagen, dan nggak bisa yang dari Volkswagen untuk CR-V misalnya. Jadi memang CAN busnya yang untuk CR-V hanya khusus untuk CR-V. Ini CAN bus yang untuk Accord ya hanya khusus untuk Accord. Memang ada beberapa jenis mobil yang sharing sistem CAN busnya. Misalnya kayak CR-V yang 2012 sama yang Civic 2012. Dia sharing CAN busnya sama. Ya, tapi nggak semua mobil bisa digituin. Ya, jadi teman-teman nggak bisa pakai CAN busnya Honda Accord untuk Honda CR-V. Ya, itu mesti dicek juga. Mumpung kita lagi ngomongin topiknya soket, kita juga akan ngomongin step down. Step down kamera. Fungsi dari step down kamera itu adalah menyamakan setrum dari kamera mundurnya original mobil dan head unit aftermarket. Jadi biasanya ya, nih ya, head unit yang kita pasang itu sudah 12 volt dayanya strumnya. Sedangkan untuk si kamera mundur, strumnya masih 5 volt. Nah, ini kan kita nggak sama strumnya. Itu makanya harus kita samakan menggunakan si step down kamera ini. Jadi strumnya yang dari 12 volt, untuk bisa mendetek kamera mundur yang 5 volt, kita gunakan step down. Ya, ini bisa dilihat, ini soketnya untuk yang ke kamera mundurnya mobil, dan ini untuk ke video inputnya ke dalam head unit. Ya, ini juga untuk setrumnya. Dan untuk step down ini, masing-masing merek mobil beda ya. Ini untuk Mitsubishi, kalau ini untuk yang Honda biasa. Nggak semua mobil membutuhkan step down kamera ini. Biasanya yang membutuhkan step down kamera ini adalah mobil-mobil yang sudah punya kamera mundur bawaan. Misalnya kayak HR-V atau CR-V kan sudah punya kamera mundur bawaan, terus mau diganti head unitnya. Makanya membutuhkan step down kamera Honda. Ataupun expander yang tipe Ultimate-nya sudah punya kamera mundur, tapi mau ganti pakai XP10, makanya membutuhkan step down kamera ini. Kalau mobilnya bawaannya tidak punya kamera mundur, kayak expander yang Sport ataupun yang Exit, makanya ini tidak diperlukan. Ya, jadi teman-teman juga bisa mengerti, kalau misalnya nanti di toko audio mau pasang XP10,
Tapi teman-teman tahu nih, mobilnya jelas-jelas nggak punya kamera mundur, tapi ditawarin step down kamera, ya itu nggak kepake ini. Oke, mumpung juga kita lagi ngomongin masalah perkabelan, soket, dan sebagainya, kita mau ngomongin sedikit tentang mini jack. Ya, ini di tangan saya ada pegang 2 mini jack. Ya, jadi mini jack ini adalah, kita bisa lihat, kalau biasa teman-teman yang pakai mobil Toyota pasti tahu, di head unitnya itu ada colokan jack audio. Ya, audio jack atau aux input atau audio video input. Nih, yang seperti ini ya. Dan masih banyak head unit yang juga menggunakan audio video inputnya seperti ini. Nah, kalau misalnya head unitnya masih menggunakan dengan jack seperti ini, tetapi mau pasang TV digital, misalnya kita mau pasang TV tuner yang ARA700 atau Asuka HR600 ke head unitnya Toyota Innova ataupun Toyota Fortuner. Ininya yang merah, kuning, putih adalah audio video input dari TV tuner. Dan ujung sininya kita colokkan ke head unit. Jack ini kita colokkan ke head unit. Itulah fungsi mini jack. Di sini tengah-tengahnya ada converter. Ya, ada bongkolan ini adalah converter ya. Enggak semua aux atau audio video jack ini sama ya. Jadi kalau ini yang saya pegang kebetulan untuk Toyota. Ini ada lagi saya pegang yang untuk head unit yang keluaran pabriknya Pioneer. Jadi ada beberapa ATP mobil, head unit bawaannya itu adalah keluaran Pioneer. Ataupun memang head unit aftermarketnya sudah diganti menjadi Pioneer ya, atau pada umumnya juga mirip-mirip seperti ini, itu semua sudah pakai Pioneer. Yang pakai Pioneer ini lebih umum ya daripada yang pada pakai Toyota. Sama, fungsinya adalah memasukkan audio video input dari sumber audio video yang lainnya ke dalam head unit. Ini adalah jacknya. Bedanya apa? Ini kan looknya sebenarnya dari luar kelihatannya sama ya. Yang membedakan itu sebenarnya adalah pembagian definisi pin di kedua ujungnya ini. Ya, ini walaupun kelihatannya sama, tapi ini beda. Sebagai contoh, misalnya ini kalau Toyota ya, ini ada 4 pin. Di bagian bawah itu adalah ground-nya, lalu video, terus audio left, audio right. Nah, untuk di Pioneer, ini terbalik. Videonya di paling bawah, terus ground kedua, audio left, audio right. Kalau ketukar gimana? Bisa rusak nggak head unitnya? Nggak, head unitnya nggak akan rusak. Kalau ketukar, efeknya paling cuma ada suara, nggak ada gambar. Ya, karena audio left sama audio right-nya sama posisinya, tapi di bagian yang ada videonya itu salah posisinya. Jadi hasilnya cuma nggak ada gambar. Oke, nah ini untuk jack-jack seperti ini juga banyak macam di pasaran ya, ada beberapa macam. Tapi teman-teman pastikan ketika mau pasang atau misalnya mau pasang sendiri dan mau beli, pastikan teman-teman tahu jenis apa yang dibutuhkan sama teman-teman. Oke, kurang lebih segitu aja video pada hari ini. Kita hari ini ngomongin banyak hal yang mungkin agak berat ya buat sebagian teman-teman. Kita ngomongin tentang soket, ngomongin tentang CAN bus, ngomongin tentang mini jack, ngomongin tentang step down kamera mundur. Ini sebenarnya kita punya harapan dari Asuka supaya kita semua bisa sharing, bisa menginspirasi teman-teman yang punya hobi ngotak-ngatik mobil sendiri ataupun yang punya keinginan untuk upgrade head unit mobilnya jadi lebih canggih, lebih keren, jadi Android, bisa internetan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung isi pertanyaannya di kolom di bawah, kolom komentar, atau boleh langsung telepon ke kita atau DM di Instagram kita Asuka Car TV. Pertanyaan aja, kita sharing, kita tukar pikiran, kita tukar ilmu. Ya, jadi segitu aja semuanya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.